Jadi kembali Bapak Ibu, sebenarnya APBN itu bukan pendapatan negara ya, tapi lebih kepada pendapatan pemerintah ya Bapak Ibu semua. Nah, jadi di dalam APBN itu isinya nanti ada pendapatan pemerintah dan ada belanjanya pemerintah gitu ya. Nah, kita mulai dari membahas APBN Bapak Ibu. Eh, Kementerian Keuangan itu secara rutin setiap bulan menyampaikan tentang APBN kita namanya ya. Ya, ini data dari APBN kita. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, APBN Indonesia terdiri setidaknya pertama adalah pendapatan, yang kedua nanti adalah belanja, yang ketiga nanti ada keseimbangan primer, yang keempat adalah pembiayaan anggaran. Nah, pendapatan negara kita kalau dibandingkan dari tahun 2005 dan 2026 Bapak Ibu semua, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Pendapatan negara kita 2025 itu adalah 3.000 triliun Bapak Ibu. 3.000 triliun. Kemudian 2026 itu pendapatannya diproyeksikan naik sebesar 3.100 triliun ya. 3.153 triliun. Nah, itu pendapatan. Selanjutnya kita pindah ke belanja ya. Belanja kita di tahun 2025 itu 3.600. Sedangkan 2026 naik Bapak Ibu sebesar hampir 200 triliun yaitu 3.800 triliun. Kalau Bapak Ibu lihat ternyata di sini antara pendapatan dengan belanja itu benar-benar berbeda ya, benar-benar berbeda. Lebih banyaklah belanjanya dibanding eh, pendapatannya gitu ya. Pendapatannya cuma 3.100 triliun, belanjanya 3.800 triliun. Nanti otomatis itu namanya defisit ya. Defisit itu artinya kurang. Berapa kurangnya? Segini Bapak Ibu. Nih, 6.189 triliun. Lah, dari mana kurang ini dicari? Nah, itulah yang kita artikan sebagai pembiayaan. Pembiayaan ini bahasa sederhana bagi kita sehari-hari itu utang, ya. Jadi pemerintah tuh berusaha mencari utang tahun ini sebesar 600 triliun. Banyak nggak itu? Banyak banget gitu ya. Nah, ini kondisi yang ada di dalam APBN kita. Jadi ada pendapatan, ada belanja, ada surplus atau defisit, ada hutang atau pembiayaan. Yang perlu lagi Bapak Ibu lihat adalah apa yang disebut dengan namanya keseimbangan primer ini. Keseimbangan primer kita tuh kalau dalam kurung itu artinya negatif, Pak. Ya, itu negatif. Negatif itu artinya apa? Pendapatan kita tidak lagi mampu membiayai eh, biaya hidup sehari-hari, kurang lebih sederhana begitu, Pak. Nah, artinya pendapatan kita nggak cukup untuk membiayai operasional negara pemerintah, kurang lebih begitulah. Jadi contohnya nih, kalau dalam urusan rumah tangga, gaji kita contohnya 5 juta, itu pendapatan. Sedangkan biaya operasional kita 6 juta, gitu ya. Berarti kita mengalami keseimbangan primer negatif namanya. Nah, keseimbangan primer negatif. Dengan sederhananya lagi adalah kita harus berhutang Bapak Ibu untuk membiayai kebutuhan operasional kita itu. Nah, sederhananya seperti itu. Nah, itu kondisi APBN kita di tahun 2026. Ini data resmi dari Kementerian Keuangan Bapak Ibu ya. Namun Kementerian Keuangan mengatakan bahwasanya sampai dengan Mei ya, data ini kalau tidak salah saya sampai dengan Mei, itu pendapatan kita meningkat ya. Sebesar atau naik ya jika dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja negara juga naik. APBN kita uh, defisit ya. Defisitnya sudah hampir 200 triliun, Pak, sampai bulan Mei. Jadi kita udah kekurangan duit 200 triliun gitu ya. Nah, namun keseimbangan primernya tuh surplus ya. Surplus. Ini belum sampai akhir tahun. Oke. Ini kondisi anggaran pendapatan dan belanja pemerintah sampai dengan pemerintah Indonesia sampai dengan Mei 2026. Baik, kita coba ulik satu-satu Bapak Ibu ya. Mulai dari pendapatan, belanja, nanti pembiayaan. Pendapatan negara dulu. Dari mana pendapatan negara ini kita dapat gitu ya? Sebesar 3.500 triliun ini Bapak Ibu, ya, yang tadi kita bahas di awal, 3.100 triliun ini bersumber dari tiga. Satu,
penerimaan pajak, yang kedua PNBP, ya. PNBP itu sederhananya pendapatan selain pajak lah, gitu ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga adalah penerimaan hibah. Nah, yang menarik adalah penerimaan pajak kita tuh itu targetnya 2.600 triliun. PNBP kita 400 triliun, ini termasuk yang apa ya, dari perusahaan-perusahaan yang punya dimiliki oleh negara ya Bapak Ibu ya. Terus hibah kita 0,7 triliun atau 700 miliar. Nah, dari pajak sebesar 2,3 triliun, eh, cukai sekitar 336 triliun. Jadi, maka wajar saja Bapak Ibu ya, hampir 80% pendapatan negara kita itu sumbernya dari pajak. Jadi wajar saja pemerintah eh, hampir di setiap sektor lini kehidupan masyarakatnya itu mengenakan pajak ya Bapak Ibu ya, mengenakan pajak. Karena memang sumber pendapatan terbesar kita ada di pajak. Itu pendapatan. Selanjutnya kita akan lihat oke. Pajak ini ada juga banyak jenisnya gitu Pak. Ini realisasinya nih. Jadi ada pajak PPH, sorry, ada pajak badan ya, kemudian ada pajak orang pribadi, ada PPH final, ada PPN, PPNBM, dan lain-lain. Nah, ini adalah jenis-jenis pajak. Dan yang menariknya, hampir di sampai dengan April, itu pajak kita tuh rata-rata penerimaannya naik, Bapak Ibu. Rata-rata penerimaan negara naik. Gitu ya. Jadi, penerimaan negara terkait dengan pajak itu sampai dengan April, ini sudah naik. Bahkan sampai Mei sudah juga seperti itu. Gitu ya. Sudah 35% dari APBN 2026. Oke. Ini sumber-sumber pajaknya, sumber-sumber pajak. Selanjutnya kita lihat belanja Bapak Ibu. Nah, dari 3.100 triliun tadi dipakai untuk apa aja? Ternyata dipakai untuk dua, Pak. Satu untuk belanja pemerintah pusat, yang kedua untuk ditransfer ke daerah. Gitu ya. Belanja pemerintah pusat ini luar biasa, hampir 3.100 triliun. Yang terdiri dari belanja KL. KL ini artinya kementerian dan lembaga. Yang ini non KL. Biar belanja non kementerian dan lembaga, Bapak Ibu. Jadi ini belanja kementerian tuh ya hampir semua kementerian Bapak Ibu ya. Kementerian Agama termasuk Kementerian Keuangan. Ini ada di sini nilainya. 1.500 triliun. Belanja non KL lebih besar lagi, 1.600 triliun. Nah, ditransfer ke daerah, ini ke Pemda-Pemda, yang juga kalau Bapak Ibu lihat akhir-akhir ini banyak yang eh, apa ya, cukup viral juga ya di medsos, bahkan sampai berdampak kepada P3K karena transfer ke daerahnya berkurang ya, kurang. Jadi kalau mau kita lihat angkanya itu sebesar 693 triliun yang ditransfer ke semua daerah ya, hampir semua provinsi. Baik, ini belanja-belanja kita Bapak Ibu. Jadi secara pengelompokannya garis besar dipakai untuk ini. Selanjutnya, nah, dari semua belanja itu, ya, kementerian dan lembaga itu, Bapak Ibu, ya, ini dipakai untuk yang hampir 1.300 triliun tadi, ya, atau 1.500 triliun tadi, ini dipakai untuk belanja pegawai. Ya. Belanja pegawai sudah per sampai Mei ini adalah untuk hampir 155 triliun. Nah, apa bentuk belanja pegawainya? Pengangkatan ASN, ya, 355.000 orang, tunjangan pendidik non-PNS. Nah, ini dipakai untuk seperti itu. Hal-hal seperti itu. Yang kedua untuk belanja barang, Pak. Jadi belanja pegawai kemudian belanja barang nilainya hampir 200 triliun sampai dengan Mei. Di antaranya adalah untuk pelaksanaan MBG, ya. Penyaluran MBG sudah 86 triliun, penyaluran dana BOS 4,8 triliun, insentif biodiesel ya, itu 13 triliun, pelayanan kesehatan 6 triliun, stabilitas pangan 0,9 triliun atau 900 miliar. Oke, ini untuk belanja barang. Selanjutnya ada belanja modal. Dipakai untuk apa? Untuk jalan, irigasi ya Bapak Ibu ya, jaringan ini 14 triliun.
Untuk peralatan dan mesin 53 triliun. Gedung dan bangunan 10 triliun. Terakhir adalah dipakai untuk belanja bansos. Bansos ini bantuan sosial seperti PKH. Nah, PKH ini sudah terrealisasi 14 triliun Bapak Ibu. Kartu sembako 19 triliun. JKN ya, PBI JKN 19 triliun. PIP 8,6 triliun. KIP kuliah 8,2 triliun. Ya. Ini penggunaan belanja yang ada di KL, Kementerian Lembaga, yang nilainya tadi 1.500 triliun Bapak Ibu ya. Dan ini realisasi sampai dengan bulan Mei, ya, Mei 2026. Nah, itulah penggunaan-penggunaan APBN kita ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah subsidi. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu juga tahu, ada belanja subsidi ya, yang digunakan dari APBN. Nah, di antara subsidi kita itu Bapak Ibu, ini adalah untuk BBM, untuk LPG, untuk listrik, untuk pupuk, dan untuk KUR. Ya, untuk KUR, kredit usaha rakyat ya, kredit usaha rakyat. Jadi eh, eh, APBN kita itu digunakan juga untuk subsidi ya, diantaranya yang komponen-komponen yang 5 itu tadi. Baik, kita lanjut. Ada Bapak Ibu yang merasa apa ya, yang memanfaatkan ya. Mungkin kita semua pernah memanfaatkan BBM subsidi, listrik juga seperti itu ya. Termasuk mungkin ada debitur KUR dan juga LPG dan lain-lain. Nah, kita lanjut. Karena tadi pendapatan kita hanya 3.100 triliun, sedangkan belanja kita adalah 3.800 triliun, maka kita kekurangan uang 700 triliun, Bapak Ibu. Oleh karena itu, 700 triliun itu harus dicari duitnya. Ya. Dicari duitnya dengan cara istilahnya pembiayaan. Ya. Bahasa lainnya itu utang. Nah, yaitu sebesar 689 triliun, Bapak Ibu. Ini adalah pembiayaan yang harus dicari oleh negara untuk membiayai belanjanya pada tahun ini. Pada tahun ini. Nah, pembiayaan utangnya berapa nilainya? Ternyata di sini lebih besar lagi ya Bapak Ibu ya. Hampir 832 triliun ya. 832 triliun. Oke. Dikurang nanti dengan pembiayaan non utang sehingga totalnya adalah 689,2 triliun. Nah, inilah utang yang harus diserap oleh pemerintah atau dicari ya Bapak Ibu di tahun ini. Nah, ini saya rasa tidak gampang ya. Jadi wajarlah Menteri Keuangan tuh agak kurusan dikit ya. Nyari duit 700 triliun itu kemana gitu ya. Namun pemerintah masih optimis katanya karena APBN 2026 dikelola secara prudent. Prudent itu artinya hati-hati ya Pak Ibu. Data ini data dari Menteri Keuangan Bu ya, bukan data saya yang buat, dari Menteri Keuangan. Jadi data resmi. Nah, terus katanya memperhatikan likuiditas pemerintah, kondisi kas yang optimal, dan dinamika pasar keuangan. Jadi pemerintah mengklaim utang 700 triliun itu masih mampu mereka kelola dengan baik. Nah, sederhananya begitu bahasanya. Artinya pesannya yang ingin disampaikan adalah tidak usah risau, ya. Kurang lebih begitu bahasanya. Itu bahasa yang lebih mudah dipahami. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya coba ambil data dari Indef ya. Nah, ini di 2025. Di sini adalah utang jatuh tempo dan bunga utang di 2026 itu mencapai hampir 1.400 triliun Bapak Ibu ya. Jadi utang kita itu sudah sampai 1.400 triliun untuk tahun 2026. Nah, pendapatan kita tadi berapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? 3.100 triliun. 2100. Nah, oke. Pertanyaan saya, dari pendapatan ini segini, sederhananya begini Pak hitung-hitungannya. Segini dipakai untuk bayar utang sama bunganya. Ya, bayar utang sama bunganya. Kira-kira pening nggak itu? Pening, Pak. Jadi kalau gini lah bahasa sederhana ya Pak. Kita punya pendapatan 10 juta gitu ya. Nah, ini nih kalau di persentasenya angkanya 40% Pak. Kurang lebih 40%. Jadi 40% pendapatan kita dipakai untuk bayar hutang. Yang bisa kita belanjakan hanya berapa? 60%. Oke, jadi kalau Bapak Ibu nih
ya di rumah, punya pendapatan 10 juta, 4 jutanya harus dibayar utang, Pak. 6 jutanya baru dipakai untuk membiayai kehidupan berumah tangga, kurang lebih begitu. Nah, inilah yang disebut dengan fiskal yang ketat, ya, bahasa orang keuangannya begitu, Pak. Jadi anggaran kita tuh tidak lagi bisa fleksibel, ruang geraknya sempit, Pak. Karena 40%-nya habis untuk bayar utang aja, nggak bisa diapa-apain. Kurang lebih begitu. Oke. Nah, selanjutnya, ini juga data dari Indef Bapak Ibu ya. Ini tren ya, perkembangan daripada bunganya saja, Pak. Ya, bunganya saja. Ya, dari tahun 2005 sampai dengan 2026 ya. Bunganya aja naik terus. Makanya bunga dalam Islam tuh haram ya Bapak Ibu, riba. Ini bunga riba ini Bapak Ibu. Nah, naik terus, nggak pernah turun kayaknya perasaan ini ya. Naik terus, Pak. Nah, ini hikmah kenapa kalau Bapak Ibu lihat di sini. Inilah hikmah kenapa bunga itu dilarang dalam Islam itu sebenarnya ya. Karena dia uh, benar-benar mencekik, Pak. Benar-benar mencekik nih. Trennya naik nih. Ya. Posisi terakhir di 2026 di era APBN adalah hampir 600 triliun. Hampir 600 triliun. Itu baru bunganya. Bunganya aja 600 triliun, Pak. Mantap. Belum bayar utangnya. Gitu ya. Nah, inilah cara ekonomi atau negara kapitalis, Pak, menghisap negara-negara berkembang seperti Indonesia. Nah, Indonesia ini uh, tidak punya kemampuan sebenarnya untuk melawan sistem kapitalis global ya. Baik, Bapak Ibu semua, itu kondisi anggaran pendapatan belanja negara kita di tahun 2026. Tadi saya sudah sampaikan tadi pendapatan kita, belanja kita, berapa hutang yang harus kita uh, bayar tahun ini, dan berapa hutang yang harus kita tarik. Menarik nggak Bapak Ibu? Hutang yang harus kita tarik itu hampir 700 triliun. Bayar hutangnya saja 1.400 triliun. Jadi sederhananya, karena itu keseimbangan primer yang tadi negatif Bapak Ibu, sederhananya untuk membayar hutang dan bunga hutang, sederhananya kita harus berhutang lagi. Karena keseimbangan primer kita negatif nilainya tadi. Ya, jadi untuk membayar utang dan bunga utang, kita harus berhutang. Yaitu tadi nilainya hampir sebesar 700 triliun di tahun ini. Kalau saya Menteri Keuangan, Bu, saya mengundurkan diri. Nggak sanggup saya, Pak, memikirkannya. Aduh, walaupun ya begitulah ya. Saya terus terang aja. Lebih baik saya beternak ayam aja lah di kampung lagi kan, daripada mikirin utang ini. Baik Bapak Ibu semua. Nah ini kita sebenarnya sudah realitas anggaran itu sebenarnya defisit kita semakin melebar Bapak Ibu. Defisit ini artinya kekurangan duit ya, kekurangan duit. Target kita kurang duit sebesar 2,48% dari PDB, namun yang terjadi sudah hampir 2,8%. Artinya Bapak Ibu, kita meleset nih dari target untuk defisit ya, untuk defisit. Oke. Selanjutnya, ya ini tadi sudah saya sampaikan. Jadi pemerintah tidak lagi sekedar apa ya, tidak lagi sekedar berhutang untuk membayar bunga utang masa lalu, tetapi mulai mengandalkan utang baru untuk menopang pengeluaran operasional dasar negara. Jadi eh, kurang lebih begitulah kondisi kita saat ini, Bapak Ibu semua, dari sisi APBN ya, dari sisi APBN. Tetapi pemerintah yakin ya dengan beberapa simulasi yang mereka lakukan dan rasio-rasio keuangan yang ada berdasarkan regulasi yang kita punya, Indonesia masih dalam batas aman ya, dalam batas aman dalam kondisi seperti itu. Tapi realitanya kita memang tidak bisa bergerak dengan lapang ya, karena ruang gerak kita terbatas. 40% pendapatan kita habis untuk bayar hutang. Jadi hanya 60% tuh yang dibagi-bagi ya, untuk MBG, untuk Kopdes gitu ya, dana desa, untuk dana pendidikan ya. Jadi yang 60% itu yang dibagi-bagi. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, itu kondisi APBN kita di tahun 2020-2026 ya. Mudah-mudahan bisa dipahami Bapak Ibu. Selanjutnya kita pindah ke Baitul Mal ya. Kita pindah ke Baitul Baitul Mal. Nanti baru kita bandingkan
antara Baitul Mal sama APBN tuh celah apa sih bedanya dan kesamaannya gitu Bapak Ibu ya. Kita tinggalkan APBN, kita pindah ke Baitul Mal Bapak Ibu. Baitul Mal atau mesin fiskalnya di zaman Rasulullah dulu ya, bahkan sampai ke dinasti Islam terakhir ya, dinasti Turki Utsmani gitu ya. Nah, dari nol dulu saldo waktu di Madinah hingga solusi kebocoran ekonomi modern. Kayak kita lihat Bapak Ibu. Nah, dulu Rasulullah itu waktu hijrah ke Madinah. Jadi kita sedikit belajar sejarah dulu nih Bapak Ibu ya. Karena Baitul Mal itu munculnya di sana. Rasulullah itu hanya punya sumber pendapatan, mohon maaf, itu dari ghanimah ya. Ghanimah itu semacam harta rampasan perang ya Bapak Ibu artinya. Kemudian juga dari zakat. Ada infak, ada sedekah juga ya. Nah, ini sumber-sumber pendapatan dari eh, zaman Rasul dulu. Rasul nggak punya yang lain. Nanti akan berkembang Bapak Ibu. Nanti akan ada ininya apa tahapan-tahapannya. Nah, jadi di masa Rasulullah Baitul Mal itu nggak punya saldo, nol saldonya, terus nanti didapat saldonya itu bertambah dari ghanimah dan zakat. Nah, Baitul Mal itu dulu hanya tempat menyimpan khusus yang belum dibutuhkan di harta rampasan perang, zakat. Namun yang menariknya Bapak Ibu, itu pada saat didapat langsung habis. Jadi Rasul itu kalau dapat duit dari ghanimah langsung dibagi di tempat perang itulah. Terus kalau dapat zakat atau infak dari para sahabat, itu Rasulullah tuh langsung habiskan hari itu. Bahkan dalam salah satu hadis diriwayatkan Rasul tuh nanya sama Aisyah, Aisyah uang Baitul Mal masih ada nggak? Masih kata Aisyah kan, ya sudah kamu bagikan sampai sore udah harus habis kata Rasulullah. Sederhananya begitu Pak. Jadi konsep Baitul Mal di zaman Rasul itu benar-benar kalau sekarang istilahnya tuh saldo masjid nol ya, kurang lebih begitu loh bahasanya Pak, ya. Nah, itu dipraktikkan oleh Rasulullah. Nah, pusatnya di mana dulu itu Baitul Malnya Bapak Ibu? Belum ada Menteri Keuangan, belum ada. Jadi langsung Nabi yang menjadi pengelolanya. Tempatnya di Masjid Nabawi ya, di Masjid Nabawi. Nah, kemudian datang masa Abu Bakar. Abu Bakar menerapkan apa yang disebut dengan balance budget policy, gitu ya, atau kebijakan anggaran berimbang. Nah, kesetaraan pembagian diprioritaskan. Nah, Abu Bakar juga sedikit apa ya mengikuti apa yang Rasulullah lakukan. Bahkan saat beliau wafat, Abu Bakar tuh hanya di Baitul Mal tuh hanya tersisa 1 dirham uang saja, gitu ya. Nah, stabilitasnya pada saat itu baik di zaman Rasulullah maupun di masa Abu Bakar, Bapak Ibu, karena ini adalah masa-masa awal Islam. Jadi fokus utamanya adalah stabilitas internal. Artinya Baitul Mal waktu itu di zaman Rasul dan Abu Bakar itu benar-benar fungsinya membangun fondasi stabilitas baik ekonomi maupun politik maupun dakwah Islam di awal-awal waktu di Madinah. Nah, jadi belum bisa dipakai untuk membangun infrastruktur gitu ya, untuk uh, ekonomi gitu ya, atau untuk ekspansi dan lain-lain itu belum, karena memang terbatas. Dan juga sumbernya terbatas, hanya dari ghanimah dan zakat, belum ada sumber-sumber lain. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Kalau kita lihat timeline perkembangan Baitul Mal, ini yang terjadi Bapak Ibu. Jadi kalau di fase Rasulullah, maaf, di masa Rasulullah, itu Rasul menerapkan prinsip yang disebut dengan zero reserve ya. Jadi nggak ada cadangan-cadangannya 0% gitu ya. Langsung didistribusikan ya. Harta rampasan dan zakat langsung disalurkan tanpa ditunda-tunda. Jadi fokusnya adalah perputaran perbendaharaan dengan cepat. Jadi uang Baitul Mal itu nggak boleh ditahan lama-lama, harus diputar lagi, gitu ya. Itu prinsip keuangan Bapak Ibu ya. Prinsip keuangan publik itu uang tuh nggak boleh dinyetokkan, harus diputar. Kemudian di zaman Abu Bakar menerapkan konsep balance budget, ya. Jadi kebijakan anggaran berimbang, hampir mirip dengan Rasulullah menolak penumpukan kas. Jadi
benar-benar diputar sehingga pada saat beliau meninggal hanya tersisa 1 dirham saja. Ini di zaman Abu Bakar melanjutkan legacy daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, nah ini yang menarik dan ini yang perlu kita uh, uh, highlight ya Bapak Ibu. Di masa Umar bin Khattab, di masa Umar bin Khattab, Baitul Mal itu melakukan banyak inovasi. Ya, Baitul Mal itu memiliki banyak inovasi. Ya, sehingga Umar ini melakukan institusionalisasi keuangan atau Baitul Mal. Di sini bahasa sederhananya, Menteri Keuangannya sudah ada gitu ya. Jadi di zaman Umar bin Khattab, Bapak Ibu, Kementerian Keuangan itu dibentuk. Ya, kenapa dibentuk? Sejarahnya, waktu itu duit umat Islam banyak. Ya, ini dipicu oleh ada salah seorang sahabat yang memiliki banyak uang hasil daripada pendapatan-pendapatan di negara Islam, terus dia ngelapor sama Umar, Umar saya bawa banyak uang. Ngelihat banyak uang itu, Umar langsung melakukan inovasi-inovasi tentang Baitul Mal. Nah, di antara inovasi-inovasi Baitul Mal itu, Umar membentuk apa yang disebut dengan namanya Diwan. Diwan ya Bapak Ibu. Kalau bahasa sederhananya sekarang tuh bahasa khususnya mungkin Kementerian Keuangan. Nah, Kementerian Keuangan ini itu dibentuk tidak hanya di Madinah, tapi Umar membentuk di berbagai wilayah. Kalau Bapak Ibu lihat di sini sekarang Indonesia punya kan perwakilan wilayah Kementerian Keuangan wilayah Sumsel, wilayah Jawa Barat, wilayah Jakarta gitu. Nah, itu sudah dibentuk oleh Umar, Pak. 1400 tahun yang lalu. Jadi menginstitusionalisasi Baitul Mal ya dengan melakukan berbagai manajemen yang lebih rapi secara administrasi. Nah, dan juga Baitul Mal tuh punya stok yang relatif lebih banyak, Pak. Kalau di zaman Rasul, karena pendapatannya masih terbatas, duitnya langsung habis. Zaman Abu Bakar juga begitu. Ah, di masa Umar ini dilakukan institusionalisasi Baitul Mal. Kemudian kita pindah ke fase yang selanjutnya adalah fase dinasti-dinasti Islam. Di antaranya yang paling terkenal adalah Umayyah dan Abbasiyah. Baru Baitul Mal itu Bapak Ibu dibuat lebih kompleks sistem pengelolaannya, ya birokrasinya. Mulai di situ nanti ada biaya untuk riset gitu ya, untuk penelitian, anggaran untuk perpustakaan gitu ya, anggaran untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, Baitul Mal sudah menganggarkan hal-hal seperti itu dan itu mulai berkembang semenjak dinasti Umayyah dan puncaknya nanti di dinasti Abbasiyah ya. Sehingga memang perkembangan ilmu pengetahuan di masa dinasti Abbasiyah ini benar-benar luar biasa Bapak Ibu ya. Kalau dalam sejarahnya kita lihat. Dan itu dibiayai oleh Baitul Mal. Itu dibiayai oleh Baitul Mal. Nah, kemudian begini perkembangan Baitul Mal dari atau evolusi ya dari zaman Rasulullah, kemudian puncaknya nanti organize-nya itu adalah di zaman Umar dan pengembangan instrumen-instrumennya itu ada di dinasti Umayyah, puncaknya di dinasti Abbasiyah. Kita lanjut. Nah, ini yang menarik. Nah, ini yang tadi saya ceritakan. Jadi dulu di era Nabi dan di era Abu Bakar ini ini tadi kita melanjutkan ceritanya aja Bapak Ibu ya. Ini Nabi itu uang uang umat Muslim itu nggak terlalu banyak. Namun pada saat di zaman Umar, nah ini nama gubernur Bahrain ya namanya Abu Hurairah itu membawa 500.000 dirham dari pajak kharaj ya namanya pajak kharaj. Nah, sehingga Umar mengalami dilema ya, mengalami dilema dia bilang begini, eh gimana caranya supaya ngelola? Maka Umar syuro ya, syuro hasil syurohnya adalah disimpan sebagai cadangan fiskal permanen untuk militer, untuk krisis ekonomi, untuk pembangunan berkelanjutan. Jadi Baitul Mal resmi menjadi institusi birokrasi pada zaman Umar. Itu ya Bapak Ibu semua. Kemudian Umar tidak berhenti hanya di situ, dia kemudian melakukan inovasi-inovasi, Pak, terkait dengan Baitul Mal itu. Dan ini yang paling menarik. Inovasi Umar itu yang
pertama adalah terkait dengan Baitul Mal ini Bapak Ibu ya, membuat diwan. Jadi pencatatan sistematis, memisahkan tugas administrasi dan akuntansi secara independen supaya tidak ada manipulasi. Jadi Umar sudah menerapkan kalau sekarang istilah modernnya good governance, Pak. Tata kelola yang baik gitu ya. Dengan dibentuknya diwan namanya. Nah, good governance. Kita baru kenal istilah itu sekarang. Umar udah lama, udah 1400 tahun yang lalu. Kemudian Umar juga membatasi atau membuat batas yang tegas antara harta publik dan aset pribadi pejabat. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Umar nggak mau ambil resiko. Uang negara, aset saya, kurang lebih seperti itu. Kalau mau minjem boleh katanya ke kas itu. Jadi Baitul Mal itu boleh dipinjam dulu Bapak Ibu. Namun wajib dikembalikan, kata Umar kan begitu. Kemudian yang menariknya lagi Bapak Ibu, Umar mulai membuat gaji bagi pengelolanya dari Baitul Mal. Jadi Umar membuat sistem pengajian yang standar bagi tentara, hakim, guru ya, untuk mencegah suap atau mencegah manipulasi atau maling lah bahasa sederhananya. Jadi benar-benar Umar itu sangat logis orangnya Pak Ibu ya. Jadi kalau kamu mau benar-benaran kerja katanya, ya udahlah aku gaji tinggi sederhananya begitu. Supaya nggak gelap. Yang terakhir Pak, ini yang paling menarik. Umar menjamin jaminan sosial total, Pak. Jadi di zaman Umar ini Bapak Ibu, setiap orang, bukan hanya orang miskin, setiap orang di bawah kekuasaan Islam itu dapat tunjangan. Ibu menyusui dapat tunjangan, anak baru lahir dapat tunjangan, veteran perang dapat tunjangan. Itu semuanya mereka dapat Bapak Ibu. Ini di zaman Umar. Jadi eh bahkan apa ya? Umar membuat klasifikasi sendiri. Orang yang paling dekat dengan Nabi tunjangannya lebih besar gitu ya. Istri-istri Nabi tunjangannya paling besar. Kemudian nanti sampai kepada veteran perang Badar itu juga jaminannya besar. Menganggur orang nganggur aja di zaman Umar, Pak, itu digaji, Pak. Bapak Ibu. Negara sekarang yang seperti itu dan itu tidak total dan juga tidak banyak itu negara-negara Skandinavia namanya. Negara-negara Norwegia, Swiss, Finlandia gitu ya, yang Eropa Utara itu memang mereka digaji pengangguran di sana digaji, kesehatan di sana juga nggak bayar, pendidikan juga nggak bayar. Namun pajaknya sangat tinggi. Yang menariknya di zaman Umar itu begitu juga, cuman pajaknya nggak setinggi yang di zaman sekarang ya. Oke. Sehingga apa yang terkenal? Kenapa Umar bisa melakukan ini semua, Pak? Ya. Umar punya prinsip nanti akan kita teruskan sampai ke bawah. Kata-kata Umar yang paling terkenal itu ini, seekor keledai sebagai seorang pemimpin, Pak ya, tanggung jawab. Kalau dia terperosok di Irak katanya, Allah akan meminta pertanggungjawabanku karena tidak meratakan jalannya katanya, Pak. Jadi Bapak Ibu bayangkan, sosial media kita akhir-akhir ini, ya saya masih baca nih sore-sore ini lagi antri minyak ya di Sumatera nih. Kalau Bapak Ibu di Sumatera, kebetulan saya kemarin lewat darat dari Palembang ke Padang, itu minta ampun, Pak. Pom bensin di mana-mana tuh macet, minyak nggak ada. Bahkan sudah ada berita ada yang meninggal gara-gara itu dan lain-lain dan lain-lain. Coba kalau ada Umar mungkin ya. Umar jangankan manusia, Pak. Umar tuh pikirannya nggak lagi manusia nih. Ini pikirannya sudah ke sini, Pak. Bukan lagi kalau ada orang yang nggak makan, bukan itu kata Umar. Kalau ada keledai, Pak, keledai itu kan standarnya udah sangat tinggi ya. Kita menyelesaikan urusan manusia aja masih belum seperti ini. Umar tuh udah lewat level itu. Jadi manusia tuh done gitu ya. Bahasa sederhananya manusia selesai nih urusannya katanya. Pindah dia kepada binatang. Jadi keledai pun kata Umar itu masih tanggung jawab saya. Dan kalau dia terjatuh atau masuk atau terperosok kata dia, itu salah saya. Kenapa jalannya berlubang gitu ya. Di Sumsel, Pak, itu udah banyak yang meninggal gara-gara jalan berlubang. Ya, udah banyak, Pak. Udah banyak. Dan itu eh, persoalan yang kita bisa belum selesaikan sampai hari ini. Oke, ini inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Umar bin Khattab terkait dengan Baitul Mal. Ya, terkait dengan Baitul Mal. Sekarang Bapak Ibu, dari mana pendapatan Baitul Mal dan untuk apa digunakan? Nah, ini kuncinya nih. Jadi Baitul Mal, kalau tadi APBN, kan kita tahu sumber pendapatannya dari mana,
digunakan untuk apa? Udah kita bahas tadi. Sekarang Baitul Malnya dipakai untuk apa, Pak? Sumbernya dulu dari mana gitu ya. Ternyata kalau kita lihat eh ini saya ambil dari referensinya dari kitab Fikih Ekonomi Umar bin Khattab, Bapak Ibu ya. Ternyata sumbernya ada dua. Ada ternyata yang sifatnya beribadah, ada yang sifatnya ternyata ibadah, ada yang sifatnya memang kewajiban sebagai warga negara. Jadi Baitul Mal itu uniknya begitu, Pak. Uang masuknya itu ada yang memang karena ibadah, ada karena memang dia sebagai warga negara gitu ya. Nah, jadi lebih banyak duit masuknya. Di antaranya adalah zakat, ya, infak, wakaf, kafarat atau denda, fa'i. Ini aset yang didapat tapi nggak melalui perang. Kalau ghanimah, ini aset yang didapat lewat perang. Nah, itu bedanya antara fa'i dengan ghanimah. Hanya seperlima ya yang dimasukkan ke Baitul Mal. Sisanya itu dibagi, Bapak Ibu. Sisanya dibagi untuk orang yang ikut perang. Kemudian ada rikas. Rikas ini harta yang ditemukan ya, harta temuan ya, harta karun lah kalau istilah kita kerennya sekarang. Itu seperlima nanti masuk ke Baitul Mal. Nah, ini yang sifatnya eh, ibadah ya, Bapak Ibu. Sifatnya ibadah. Kemudian nanti ada yang sifatnya sebagai warga negara, ya, sebagai warga negara. Karena di bawah kekuasaan Umar itu tidak semuanya orang Islam. Ada orang Yahudi, ada orang Nasrani gitu ya Pak Ibu ya. Nah, apakah warga negara Yahudi Nasrani dia melaksanakan ibadah wayar infak? Enggak tentunya gitu kan. Karena ini adalah kaitannya dengan agama Islam ya, kewajiban-kewajiban harta yang terkait dengan agama Islam. Nah, maka akan ada nanti bagi orang-orang non-muslim itu kharaj namanya ya, pajak tanah. Kemudian nanti ada namanya pajak layanan, jizyah. Ada namanya bea cukai, Pak. Atau bea masuk barang, user namanya. Terus nanti ada namanya pajak untuk orang kaya, Pak. Jadi orang-orang kaya itu dikhususkan kena pajak dulu ya. Kemudian ada nanti amwar fadilah namanya, harta tak bertuan. Terus ada biaya tebusan perang. Ada hadiah, terakhir ada pinjaman. Jadi dulu APBN, mohon maaf, Baitul Mal di zaman Rasul itu juga pernah melakukan pinjaman, Pak, ya, untuk membiayai negaranya, oke, atau membiayai kebutuhan Baitul Mal pada saat itu. Nah, ini sumber-sumber, semua ini adalah sumber-sumber pendapatan negara yang memang bukan pendapatan negara, mohon maaf, sumber-sumber pendapatan Baitul Mal ya, Baitul Mal, yang memang punya dua kategorisasi. Ada yang bersumber dari ibadah, ada yang bersumber dari sebagai warga negara. Nah, masuk ke sini, Pak, masuk ke Baitul Mal semuanya, cet gitu ya. Nah, inilah yang dikelola oleh Baitul Mal. Nah, Baitul Mal itu kalau di zaman Rasul dan Abu Bakar hanya tersentral di Madinah. Mulai di zaman Umar, itu Baitul Mal sudah ada di wilayah-wilayah atau kita sebut sekarang istilahnya di provinsi-provinsi ya atau cabang Baitul Mal. Dikumpulkanlah di situ. Oke, setelah terkumpul, kemana perginya, Pak? Nah, kemana pergi dana-dana itu? Jadi kalau dana-dana ini terkumpul di zaman Rasul dan para sahabat sehingga sampai dengan dinasti keislaman, jadi dipakai untuk sumber daya manusia. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, Baitul Mal itu prioritas utamanya adalah pembangunan sumber daya manusia. Jadi orangnya, Pak, orangnya yang dibiayain, yang dibuat lebih bagus itu gitu ya. Nah, yang pertama yang akan menarik perhatian Baitul Mal itu adalah untuk agama. Jadi dana Baitul Mal tadi dipakai untuk dakwah, untuk jihad. Terus juga untuk asnaf zakat, dana dari Baitul Mal. Yang kedua, yang sifatnya sosial. Ya, sosial juga di sini ada asnaf zakat untuk jaminan kebutuhan dasar. Tadi saya bilang di zaman Umar itu orang mau menikah, orang mau lahir, anak kecil, pengangguran itu dapat tunjangan. Kemudian juga bantuan bencana dan krisis. Untuk gudang logistik, bahkan Umar dulu punya rumah singgah, Pak. Itu letaknya di antara Mekah dan Madinah. Itu rumah makan gratis lah sederhananya. Jadi orang yang mau perjalanan dari Mekah ke Madinah, itu di tengah jalan padang pasir itu ada rumah makan gratis, Pak, dibuat oleh Umar.
Jadi para musafir bisa makan di situ. Selanjutnya dipakai untuk pendidikan. Pendidikannya itu untuk tunjangan sekolah atau insentif bagi pelajar di zaman Umar ya. Yang menariknya adalah gaji guru, Pak. 15 dinar, Pak, di zaman Umar itu. 15 dinar itu, satu dinar itu dua setengah gram emas ya, kalau nggak salah ya. 2,5 gram. Satu gram berapa sekarang, Mbak Tiga? 2 juta ya? 2,7 juta an. Iya, 2,5-an, Pak. Berarti Lewat. berarti kalau 2,5, kalau 2,5 gram, berarti sekitar anggaplah 5 juta gitu ya. 5 kali 15, berarti kurang lebih 75 juta Bapak Ibu gaji guru di zaman Umar. Itu Hmm. guru yang ngajarin, bukan, jangan dibayangkan guru matematik atau guru 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 coding, bukan. Guru Al-Qur'an, guru baca Quran, guru tahfiz. Kalau di kita kan sekarang guru tahfiz yang paling bayarannya paling kecil, Pak. 300 ribu sebulan gitu ya. Itu pun SPP-nya sering nunggak, Pak. Sering nunggak gitu ya. Cuman 10 ribu gitu ya. Nah, begitulah kurang lebih. Di zaman Umar tuh 75 juta. Yang menarik lagi, Pak, di zaman Umar itu sudah ada alokasi untuk kesehatan. Jadi Umar itu pernah membangun tempat tinggal, disuruh satu pemukiman itu, disuruh Umar, kamu pindah aja ke daerah yang lebih tinggi karena di sini banyak wabah, banyak penyakit katanya kan. Jadi dibuatlah irigasi, kemudian tempat yang sehat. Juga Umar itu sangat perhatian terhadap ilmu kedokteran. Nah, ini uh, Baitul Mal sudah menganggarkan untuk kesehatan. Selanjutnya tentunya adalah ekonomi, Bapak Ibu. Jadi Baitul Mal itu juga dipakai untuk pembangunan pasar oleh Umar, bagi hasil tanah produktif. Jadi semacam investasi lah. Dan termasuk pembiayaan pertanian. Nah, ini semua itu berorientasi kepada sumber daya manusia, ya. Baik yang sifatnya untuk agama mereka, untuk kesejahteraan sosialnya, untuk kesejahteraan ekonomi orangnya, untuk pendidikannya, maupun untuk kesehatannya. Selanjutnya, baru nanti ke administrasi, Pak. Ya, administrasi negara, hukum dan keamanan. Baru nanti kepada gaji pegawai negara, gaji eh, Khalifah itu bergaji, Pak. Abu Bakar itu digaji oleh Umar ya. Waktu itu Umar jadi bendahara. Umar juga digaji, Utsman, pokoknya semuanya digaji. Gaji pasukan militer ini gaji tentara. Gaji hakim itu digaji oleh Umar, ya. Kemudian Umar juga membeli alutista ya, membeli peralatan-peralatan perang lah, peralatan kalau sekarang istilahnya peralatan pertahanan dan keamanan. Nah, kurang lebih begitu, Pak. Jadi Baitul Mal dipakai untuk itu. Terakhir baru alokasinya kepada sarana dan prasarana, ya. Seperti untuk perluasan masjid, kemudian keperluan haji, untuk jalan, untuk pelabuhan, ya, untuk irigasi. Tadi saya bilang ada rumah singgah dibangun oleh Umar, dan pembangunan perumahan dan kota. Nah, Bapak Ibu lihat dari sumber yang ada di sini, ya, itu dikumpulkan di Baitul Mal, kemudian Baitul Mal nanti menyalurkan ke dalam banyak ternyata akun-akun belanjanya, gitu ya. Dan ini di zaman 1400 tahun yang lalu gitu ya. Bagaimana Baitul Mal dikelola oleh Islam ya, mulai dari zaman Rasul sampai dengan dinasti-dinasti yang lain. Oke. Satu lagi yang menarik Bapak Ibu, saya ingin pajak orang kaya ini. Nih, pajak orang kaya. Jadi pajak orang kaya ini maksudnya begini Bapak Ibu. Itu kalau nanti kaitannya dengan ini, kalau negara lagi nggak punya uang, nah gitu. Jadi pajak orang kaya ini nggak rutin, Pak. Dia tuh hanya pada saat kondisi darurat. Contohnya, negara lagi punya uang nih, atau Baitul Mal lagi kosong nih kasnya. Itu Rasul atau khalifah-khalifah selanjutnya itu meminta nawaib, meminta pajak kepada orang-orang kaya, 10%, Pak. Jadi itulah nanti diantaranya ada Utsman, ya, ada Abdurrahman bin Auf gitu ya, mengasih uangnya untuk kas atau untuk Baitul Mal. Nah, ini namanya nawaib, pajak kepada orang kaya. Nah, kalau jizyah ini juga benar ini, pajak layanan, Pak. Jadi ini semacam orang muslim tinggal di negara Islam, dia harus bayar pajak supaya bisnisnya di aman gitu ya, administrasi apa ya, kewarganegaraannya itu terjamin lah, semua urusan administrasi eh, lancar. Nah, karena itu dia harus bayar pajak, namanya jizyah, kurang lebih begitu, Pak. Nah,
Jadi kalau Bapak Ibu lihat bagaimana sih skala prioritas pengelolaan Baitul Mal oleh Islam, itu ternyata layer paling bawah yang paling basic itu adalah untuk asnaf, Pak. Jadi prioritasnya sebenarnya adalah untuk orang-orang yang paling membutuhkan zakat nih, ya. Kemudian baru nanti fasilitas umum, ya. Baru nanti operasional, ya. Dan terakhir nanti baru untuk hal-hal yang sifatnya krisis, ya. Di zaman Umar itu juga pernah ada krisis ekonomi, Pak. Tapi bukan karena salah salah bukan karena salah urus, ya. Tapi karena memang faktor alam. Jadi ada semacam gagal panen waktu itu, ya, di Madinah. Oke. Oke, kalau kita lihat, ternyata Baitul Mal itu secara pengelolaannya Bapak Ibu, ini nanti yang mirip-mirip dengan APBN kita. Ada tiga hal minimal yang dipakai di dalam pengelolaan Baitul Mal. Satu, dia mengikut sertakan aspek teologi. Aspek teologi ini semacam keimanan lah, gitu ya. Yang kedua nanti ada administrasi, Pak. Yang ketiga nanti ada unsur ekonomi. Nah, tiga ini itu dikelola dengan baik dalam Baitul Mal Islam. Kita mulai dari yang pertama, teologi ini keimanan. Si pengelola Baitul Mal itu yakin harta itu milik Allah, ya, bukan instrumen kekuasaan para elit. Jadi orang pengelola Baitul Mal itu nggak ngerasa itu duit hak dia gitu, Pak. Ini amanah dari Allah dan ini punya Allah. Rasa ini yang harus hadir sebenarnya dalam pengelolaan APBN, Pak. Gitu ya. Supaya kita ngerasa ini APBN punya saya, nggak kayak gitu. Atau punya kita gitu ya. Atau punya, ini punyanya Allah. Jadi takut sebenarnya kita tuh mengotak-atik atau apalagi mengkorupsi gitu ya harta itu. Nah, aspek ini yang pertama, Pak, namanya aspek teologis. Yang kedua, administrasinya. Nah, ini yang dibuat oleh Umar demikian transparan dan tersentralisasi, Pak. Jadi struktur diwan yang independen, kemudian arsipnya bagus ya, dan ada pajak-pajak yang spesial. Ini merupakan bentuk wujud administrasi. Kalau konteks APBN kita sekarang, Pak, teologi itu sepertinya adalah pengawasan oleh DPR, kan kurang lebih begitu ya. Atau pengawasan oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, kalau Baitul Mal di zaman Rasul dia langsung connecting dengan Allah gitu ya. Kalau ini adalah miliknya Allah, orang-orang beriman. Jadi pengawasannya adalah pengawasan langit lah kurang lebih. Nah, administrasi sekarang nih ada Cortex ya kalau kita sekarang. Ya, ada Cortex, kemudian SPT, pelaporan pajak dan lain-lain dan lain-lain. Di aspek ekonomi, ini yang menarik ya. Di zaman Rasul, Abu Bakar dan juga para khalifah-khalifah yang lain, itu nggak membiarkan duit itu ngendep, Pak. Jadi kecepatan sirkulasi. Rasul itu sehari aja nggak boleh duit itu ngendep di Baitul Mal. Sore udah harus habis kata Rasul kepada Aisyah. Pokoknya kamu bagikan itu harta di Baitul Mal, kata kata Rasul kepada Aisyah. Maka Aisyah tuh pergi keluar, Pak, bagi-bagikan harta Baitul Mal kepada para kaum duafa gitu. Sorenya habis. Nah, jadi bagaimana anggaran itu bisa langsung terdistribusi ya, sehingga dia bisa meningkatkan daya beli masyarakat bawah. Nah, ketiga-tiga ini Bapak Ibu itu dilakukan dengan sangat baik di dalam konsep Baitul Mal. Teologinya orang-orang beriman takut kepada Allah sehingga menjaga amanah, administrasinya rapi. Bapak Ibu tahu Umar itu salah satunya dia belajar dari Persia dan Romawi untuk administrasi kenegaraan, ya. Jadi belajar kepada peradaban yang lebih maju pada saat itu. Peradaban yang maju saat itu kan ada Romawi sama Persia. Nah, Umar belajar administrasi ke sana supaya administrasinya bagus untuk Baitul Mal juga ya. Dan ekonomi juga seperti itu. Nah, sehingga konsep-konsep Baitul Mal yang di zaman dulu ini sebenarnya masih relate ya dengan kondisi ekonomi kita saat ini. Lanjut apa ya, Bu? Selanjutnya, kita coba menghubungkan nih, bagaimana APBN dan bagaimana Baitul Mal, gitu Bapak Ibu ya. Oke, yang pertama, dia punya tantangan yang sama, Bapak Ibu. Ya, tantangannya sama, cuman sedikit berbeda solusinya. Ya, APBN kita itu sedang mengalami volatilitas namanya.
Volatilitas itu adalah guncangan yang nggak bisa diprediksi, Pak. Dan begitu cepat, gitu ya. Contohnya apa? Harga minyak yang terus berubah, itu mempengaruhi APBN. Ya. Pasar yang tidak pasti, itu mempengaruhi APBN. Rupiah kita melemah, itu mempengaruhi APBN. Dan juga tekanan utang kita mempengaruhi APBN. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Ini namanya volatilitas. Artinya, APBN kita tuh tidak gampang. Dia mengalami ancaman ini. Ancaman semua ini. Pertanyaannya adalah, apakah Baitul Mal juga pernah mengalami hal yang sama? Ya. Nah, ternyata juga pernah Bapak Ibu. Di zaman Umar bin Khattab itu sendiri, itu pernah ada terjadi panceklik ekstrim. Ya. Kemudian juga ekspansi wilayah yang membutuhkan uang. Kemudian distribusi kesejahteraan yang adil. Gitu ya. Jadi sahabat-sahabat itu juga pernah mengkritisi Umar gitu ya, atau khalifah-khalifah lain. Kenapa konsep distribusi belanjanya seperti ini? Itu dikritisi, Pak. Jadi mengkritisi harta publik itu juga pernah terjadi dan menjadi hal yang wajar dalam Islam, gitu ya. Karena uang Baitul Mal juga dikritisi oleh para sahabat ya, terhadap Abu Bakar, terhadap Umar, dan terhadap khalifah-khalifah yang lain. Nah, jadi artinya apa? APBN maupun Baitul Mal itu tidak lepas dari tekanan, ya, tidak lepas dari tekanan. Namun cara mereka menyikapinya ini agak sedikit berbeda ya, Bapak Ibu. Kita coba teruskan. Yang menarik dari sini adalah APBN ini dasarnya adalah menggunakan fiskal sekuler. Ya. Fiskal sekuler itu artinya mengandalkan hutang, Bapak Ibu. Ya. Jadi dijalankan berdasarkan mandat konstitusi negara. Ya, negara membolehkan itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi makro, menekan inflasi, dan menjaga stabilitas pasar. Jadi, eh, tadi kita lihat berdasarkan data, untuk membiayai kekurangan belanja kita, itu kita diperbolehkan berhutang. Ya. Dan konstitusi juga memperbolehkan seperti itu. Jadi, itu mandat konstitusi. Sedangkan Baitul Mal itu merupakan bagian dari ibadah. Karena tadi Bapak Ibu lihat sumber Baitul Mal salah satunya dari ibadah. Zakat, wakaf, infak, sedekah ya. Kemudian, yang menarik juga, dia punya tanggung jawab eskatologis namanya, atau tanggung jawab akhirat. Kalau di sini, selama hasil pemeriksaan BPK aman, Pak, walaupun kita nilep duit negara, cuman hasil BPK-nya nggak ketemu, aman gitu ya. Berarti laporan keuangan kita WTP, ya, wajar tanpa pengecualian, walaupun di dalamnya banyak yang dikecualikan. Contohnya begitu ya. Ini sedikit berbeda dengan Baitul Mal. Baitul Mal itu nggak bisa tidur khalifahnya. Karena walaupun sahabat-sahabat protes atau mengkritik, dia masih punya tanggung jawab yang terakhir di akhirat nanti. Ini yang membuat mereka tuh nggak bisa tidur sebenarnya, Pak. Ini yang membuat Umar tuh sampai bilang kayak tadi, itu kalau keledai terperosok di Irak katanya, itu tanggung jawab aku katanya. Walaupun orang nggak menuntut itu kan. Tapi karena dia takut dengan Allah, maka Baitul Mal nilai spiritualitasnya itu, atau responsibility-nya Bapak Ibu, akuntabilitasnya itu nggak cukup hanya kepada konstitusi, tapi akuntabilitasnya, responsibility-nya atau tanggung jawabnya itu konstitusi dan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat rasa pengelolaannya itu semakin membuat orang lebih hati-hati gitu ya. Maka karena dia punya dimensi akhirat, dia harus melakukan keadilan yang adil, melakukan distribusi yang adil, ya, keadilan distributif demi kemaslahatan bersama, bukan kelompok, ya, dan pemisahan mutlak harta penguasa dan harta publik. Oke, nah ini eh, sedikit perbedaan antara APBN dengan Baitul Mal. Jadi kalau APBN yang berhak mengawasi, bukan mengawasi ya, mengaudit ya Bapak Ibu ya. Kalau yang mengawasinya kan DPR ya. Yang mengaudit APBN ini benar atau salahnya itu kan BPK Bapak Ibu. Hanya BPK sebenarnya.
yang bisa mengatakan ini kamu salah ngelola duit negara, ini kamu nilep, ini kamu maling. Ini kan juga dikuatkan oleh hasil keputusan MK ya, bahwasanya yang boleh menyatakan kerugian negara itu hanya BPK. Ini menurut Undang-Undang Keuangan Negara juga begitu. Tapi kalau Baitul Mal itu beda. Selanjutnya, nah kita di APBN modern, Pak, itu tata kelolanya udah digital ya. Infrastrukturnya digital mutakhir. Ada namanya nanti SPAN, ada namanya Cortex ya, ada namanya e-budgeting. Ya, ini yang dipakai di Indonesia. Namun yang juga menarik sedemikian canggihnya sistem digital APBN kita, itu fiskal kita, APBN kita tuh masih bisa bocor secara struktural, Pak. Ya, ya terakhir kita lihat dana MBG dikorupsi. Ya, yang ngelola MBG-nya udah ditetapkan tersangka, udah pakai borgol, ya kan? Walaupun sistemnya, kalau dalam salah satu podcast saya lihat uangnya nggak pernah saya pegang gitu ya, wajar Pak, karena di situ ada sistem digital namanya SPAN ya. Kemudian nanti ada ad budgeting. Jadi nggak lagi uangnya pegang, tapi bisa tetap kong kali kong gitu ya. Ini sudah modern. Nah, kalau Baitul Mal yang klasik ya, mungkin teknologi pencatatannya tidak secanggih sekarang ya. Dulu namanya hanya Diwan. Namun beroperasi dengan integritas. Nah, ini yang kata kuncinya, Pak. Integritas absolut. Nanti kita akan ketahuan di mana problem APBN kita. Integritas absolut. Kemudian keadilan yang distributif, dan yang menariknya adalah tidak ada defisit struktural. Nah, pertanyaan kita adalah Pak Ibu yang kuning ini menarik nih pertanyaannya. Mengapa sistem yang lebih primitif secara teknologi mampu mencapai lebih efisien ya dan lebih adil secara ekonomi yang gagal diwujudkan oleh sistem modern. Nah, ini question mark lah ya, pertanyaan bagi kita semua. Selanjutnya Bapak Ibu, antara APBN dengan Baitul Mal gitu ya. Kalau di APBN kita itu ekspansinya ini yang menarik, berbasis utang. Tadi kan kita udah lihat APBN kita utangnya naik terus Pak, ya nggak turun-turun tuh perasaan. Karena kalau nggak berutang kita nggak bisa ekspansi. Mindsetnya begitu, ya. Bahkan dirancang defisit anggarannya. Ya dari kita lihat RAPBN yang sudah disahkan oleh DPR 2026 kan defisitnya tadi hampir 700 triliun. Belanjanya 3,3,3.800 triliun, pendapatan cuma 3.100 triliun. Nah, kekurangannya ditambal dari surat berharga negara atau utang negara, ya. Rasio utang pemerintah mencapai 30% terhadap PDB. Jadi beban bunga utang itu menyita ruang fiskal. Ini yang saya bilang tadi. Untuk bayar utang dan bunga utang itu menyita ruang fiskal namanya. Ruang fiskal tuh gerak anggaran kita tuh terbatas. Akibat sebagian besar atau 40% itu dipakai untuk bayar hutang. Nah, bagaimana dengan Baitul Mal? Nah, Baitul Mal itu menarik, Pak. Dia tidak ekspansi berbasis utang, ya. Dia justru mengembangkan konsep balance budget policy, ya. Jadi seberapa uang yang ada itulah yang kasnya dipakai untuk belanja. Bahkan di zaman Umar, duitnya berlebih, Pak, saking banyaknya. Jadi lebih banyak duit yang tak terpakai daripada terpakai gitu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga disebut dengan namanya istilahnya fiscal reserve. Jadi ada cadangan kas, cadangan kas. Nah, ini digunakan untuk menghadapi krisis atau paceklik ekstrim. Ya, tidak membebani generasi masa depan dengan bunga utang. Ini sedikit perbedaan ya. Bagaimana pengelolaan Baitul Mal dengan APBN kita. Selanjutnya, nah ini yang juga menarik Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat di sini. Kita lihat pendapatannya dulu nih. Kalau pendapatan APBN 2026 ini 80%-nya dari pajak, ya. Kalau Baitul Mal pendapatannya ini dia punya beberapa jalur yang hampir 50-50. Satu ibadah, di antaranya ada zakat, infak, wakaf ya. Satunya lagi adalah kenegaraan sebagai warga negara atau politik. Di antaranya ada kharaj ya, jizyah, user tadi udah kita bahas, ada ghanimah, fa'iyah dan nawaid. Nah, ibarat
kita usaha nih, Pak. Kalau usaha kita cuma satu jenis aja, kalau lagi kolaps jenis itu, ya kita nggak punya uang lagi. Sederhananya begitu. Nah, kalau negara nih, kalau pajaknya lagi seret, Pak, otomatis negara pemerintah nggak punya uang lagi. Nah, kalau di sini, Pak, ini walaupun seret di sini, masih ada ini, Pak, gitu ya. Jadi masih ada sisi yang satunya, ya. Jadi sumber pendapatannya lebih variatif, ya, untuk Baitul Mal. Oke. Nah, APBN 2026 sangat bergantung pada kepatuhan pajak domestik sebagai motor utama. Sementara Baitul Mal memiliki kelenturan. Nah, ini yang kata kuncinya, melalui diversifikasi sumber penghasilan ya, atau sumber dana dari instrumen spiritual hingga pajak layanan ya, seperti jizyah tadi. Jadi Baitul Mal Bapak Ibu punya diversifikasi sumber pendapatan yang lebih beragam dibanding APBN kita yang 80%-nya dari pajak. Kita lanjut. Nah, tadi pendapatan, sekarang kita lihat prioritas belanja antara APBN dengan Baitul Mal. Ya, kalau kita lihat Bapak Ibu, belanja kita tadi kan sudah kita bilang 40%-nya bayar utang, ya. 40%-nya bayar utang. Baru tinggal 60%-nya untuk ini, ya. Untuk sosial, untuk pendidikan, untuk kesehatan gitu ya. Ini pendidikannya 37,5 triliun ini yang sosialnya Bapak Ibu ya, bukan anggaran pendidikannya bukan, tapi yang sosial untuk dipakai untuk pendidikan. Nah, sedangkan di dalam Baitul Mal itu prioritas utamanya itu adalah melindungi apa yang menjadi hak asnaf. Jadi memang tadi udah kita bahas orangnya, Pak, yang harus menjadi sentral belanjanya. Sentral belanja Baitul Mal itu adalah pembangunan orangnya. Makanya zakat itu ke delapan asnaf itu kan orang semua, Pak. Nggak ada untuk bangun masjid tuh nggak ada. Semuanya orang. Fakir, miskin, warimin, ibnu sabil, amil gitu ya. Dan lain-lain dan lain-lain. Nah, terus juga Baitul Mal itu menjamin kebutuhan dasar itu 100%, Pak. Kita BPJS kita masih bayar kan, Pak, iuran nih. Tapi kalau di zaman Baitul Mal dulu, khususnya di zaman umat, itu semuanya, Pak, totalitas jaminan kebutuhan dasar itu dipenuhin oleh Baitul Mal. Kemudian juga gaji guru 15 dinar, 75 juta gitu, Pak, ya. Baru nanti ada aspek-aspek pemeliharaan infrastruktur. Nah, jadi kalau orangnya nggak berkualitas, Pak, tapi infrastrukturnya berkualitas, itu artinya apa coba? Ya kan? Nah, inilah kenapa di dalam Baitul Mal prioritas belanja negara, belanja hartanya itu adalah kepada orang-orangnya. Oke. Nah, jadi di Baitul Mal, khususnya di masa Umar, ini berani menekan zero starvation policy, Pak. Jadi menjamin 100% kebutuhan pangan, sandang, warga rentan, bahkan pakan hewan gitu, Pak, ya. Jadi Umar itu udah saking sejahteranya, masa mereka tuh mikirnya bukan lagi manusia, tapi udah sampai ke hewan, Pak, mikirnya. Bagaimana hewan juga bisa sejahtera gitu ya. Baik. Nah, bagaimana cara kalau APBN itu kekurangan duit dan Baitul Mal kekurangan duit? Nah, ini yang menarik, Pak. Kalau APBN kekurangan duit, caranya sederhana, Pak. Berhutang dengan SBN, surat berharga negara. Jadi, ini digunakan sebagai stimulus andalan untuk menambal target pembangunan saat penerimaan pajak tak mencukupi. Jadi, ngutang lah masa sederhana. Kalau Baitul Mal, dia menerapkan konsep dari awal itu filosofinya nggak bisa ngembangin negara dari hutang. Filosofinya udah begitu. Apalagi hutangnya berbunga kan riba jadinya. Tambah nggak boleh lagi gitu ya. Jadi Umar menerapkan cadangan fiskal. Jadi benar-benar konsep seperti yang dipakai oleh kisahnya Nabi Yusuf Bapak Ibu ya. Jadi cadangan itu, jadi belanjanya benar-benar tepat sasaran gitu ya. Terus ya berhemat, tidak mubazir, tidak boros, kurang lebih begitu. Kalau lagi ada banyak duit dicadangkan, nah dan begitu. Ada nggak masa-masa Baitul Mal tuh nggak ada duit? Ada, Pak. Dan itu juga meminjam. Tapi tadi dia menaikkan pajak kepada orang-orang kaya, ya, menaikkan pajak kepada orang-orang kaya. Disitulah Baitul Mal nanti namanya nawaib tadi. Nah, dan itu tidak berbunga, ya, tidak berbunga dan tidak menjadi hutang. Jadi lebih semacam
uang, ya uang enak lah gitu ya, tinggal bisa dipakai dan nggak harus bayar. Ya, itu pada saat Baitul Mal eh, merespon kekurangan kas. Jadi buffernya Bapak Ibu lihat sangat berbeda dengan APBN. Kalau Baitul Mal filosofinya adalah balance budget policy. Jadi uang itu seimbang antara masuk dengan keluar. Kalaupun kurang, dia tidak lagi menggunakan utang duluan. Dia menggunakan pajak terhadap orang-orang kaya. Jadi orang-orang kaya itu dipajakin sama Rasul. Bahasa kitanya dipajakin ya, tapi bahasa Rasul itu nggak begitu. Dia maksudnya mengumpulkan orang-orang kaya, terus Rasul bilang ini kita lagi nggak ada duit gitu ya. Sedangkan kita butuh nih, siapa yang mau? Nah, itu sering dilakukan oleh Rasul ya, terhadap orang-orang kaya. Nah, ada juga yang dibayar, contohnya pada saat kondisi sudah membaik, dan tentunya tanpa bunga gitu ya. Ada juga yang dibayar, ada juga yang menginfakkan, seperti Utsman tuh sering infak, Pak. Sering infak. Jadi, Abdurrahman bin Auf itu juga sering infak gitu ya. Jadi dikasih cuma-cuma gitu. Ada juga yang dipinjemin tapi nggak pakai bunga. Nah, ini strategi menghadapi defisit anggaran ya, yang dilakukan oleh Baitul Mal dan apa yang dilakukan oleh APBN. Kalau kita lihat APBN tadi, solusinya nggak ada Pak, selain minjem untuk yang kekurangan duit tadi. Nah, kekurangan solusinya cuma satu, minjem. Nah, apa yang membuat perbedaan antara APBN dengan Baitul Mal selanjutnya? Kalau Bapak Ibu lihat, tadi dari sisi sistem, ini sebenarnya sudah teknologi memungkinkan kita untuk pengelolaan administrasinya lebih efisien. Namun di sisi lain, kita kekurangan sebenarnya apa yang dimiliki oleh Baitul Mal, yaitu sistem atau karakter stack namanya, ya, semacam integritas absolut tadi. Ya, jadi pengelolanya benar-benar amanah. Pengelola keuangan negara ini benar-benar takut gitu Bapak Ibu sama Allah gitu. Takut sama akhirat. Takut kalau nanti ditanya sama Allah. Rasa takut itu yang hilang di kita Bapak Ibu. Sehingga harus buat berangkas dengan isi 74 kilogram emas gitu ya. Dan duit ratusan miliar. Karena nggak ada lagi rasa takut Pak. Ya, petugas pajak kita ya, dulu ada kasus Gayus dan lain-lain. Aduh, ngeri Pak. Nah, Umar itu yang diberantasnya. Sehingga memang walaupun metodenya sederhana, tapi pengelolaannya benar-benar tepat sasaran dan efficiently gitu ya. Bisa dikelola secara efisien. Kita saat ini punya sistem yang terdigital, real time, bisa transparan, tapi pengelolanya ada yang tidak punya karakter stack yang bagus. Sehingga duitnya ditilep gitu ya. Jadi walaupun teknologinya canggih, tidak akan efektif tanpa adanya unsur moral ya. Sistem administrasi klasik di One lebih efisien karena tune at the top ya. Pemimpin menolak fasilitas mewah dan mencontohkan transparansi yang radikal. Jadi eh, ini poin yang menurut saya paling mendasar ya Bapak Ibu. Dari pelajaran yang bisa kita ambil dari Baitul Mal. Selanjutnya apa lagi yang bisa kita ambil dari Baitul Mal? Yaitu eh, eh, sorry. Jadi sebaiknya mungkin Indonesia punya konsep hybrid ya, dan ini yang memang sulit bagi kita saat ini. Bagaimana mengawinkan atau menggabungkan antara konsep digital ya, digital modern dengan keteladanan moral ya dalam arsitektur tata kelola yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Jadi transparansi algoritma mutlak harus dibarengi dengan transparansi moral. Jadi kalau dua hal ini dikombin Bapak Ibu ya. Jadi digitalisasi itu sebenarnya membantu untuk lebih mudah ya, lebih transparan, lebih akuntabel. Di sisi lain, orangnya itu yang jadi problem. Jadi inilah yang jadi transparansi moral ya. Yang kalau itu di hybrid atau digabung tentunya akan lebih lebih bagus ya bagi Indonesia. Selanjutnya ini kita belajar Pak. Pernah nggak Baitul Mal itu dikorupsi di zaman Islam dulu? Jawabannya pernah, Pak. Nah, itu di zaman dinasti Umayyah, ya. Dinasti Umayyah itu setelah Ali terbunuh ya, Bapak Ibu ya. Setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, ternyata Umayyah ini eh,
sempat ya menganggap Baitul Mal itu menjadi aset keluarga, ya, menjadi aset keluarga atau nepotisme lah bahasa sederhananya. Nah, ini yang mindset ini sebenarnya yang banyak muncul saat ini dalam APBN kita, gitu ya. Terutama yang berkuasa terhadap APBN ya. Ada DPR, ada presiden, gitu ya. DPR karena mengawasin fungsi banggarnya, fungsi anggarannya, dia ngerasa itu punya dia, padahal itu kan wakil rakyat gitu ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dibebani bayar pajak ya, tanpa menikmati distribusi yang adil. Jadi pajaknya dicari terus, distribusinya nggak bisa dirasain. Nah, kesalahan inilah yang direformasi oleh Umar bin Abdul Aziz, Pak. Umar bin Abdul Aziz ini terkenal, Pak. Ya, terkenal dia mampu membuat sejahtera rakyatnya hanya dalam waktu 2 tahun 3 bulanan, gitu ya. Dan itu ekstrim, ya, ekstrim cara dia mengelola pemerintahan. Dia hidup sederhana, istrinya nggak boleh. eh, Bahkan kata-kata yang paling terkenal itu waktu anaknya pengen ngobrol sama dia di istananya. Dia nanya dulu sama anaknya, kamu ini ngobrol urusan keluarga apa urusan negara? Kata anaknya urusan negara, katanya. Sorry, urusan keluarga. Oh, kalau begitu lampunya kita matikan dulu. Karena lampu ini dibayar pakai uang negara, sedangkan kamu ngomong urusan keluarga. Jadi kita nggak berhak pakai lampu ini. Bapak Ibu bayangkan, kalau prinsip itu dipakai oleh setiap insan ya yang mengelola negara ini, saya yakin negara ini kita sejahtera Bapak Ibu semua ya. Inilah yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz ya. Pada saat Baitul Mal itu sudah mulai digerogoti oleh penyakit wahan, cinta dunia dan takut mati gitu ya. Nah, Umar bin Abdul Aziz mengambil prinsip keadilan, membatalkan seluruh pemberian nepotisme, memerintahkan penyitaan harta yang tidak sah milik Bani Umayyah termasuk termasuk perhiasan istrinya, Pak, untuk dikembalikan ke Baitul Mal. Nah, baru semenjak itu rakyat kembali sejahtera. Jadi sebenarnya persoalannya bukan sebenarnya bukan di sistem yang keren gitu ya, tapi balik lagi sebenarnya kepada orang-orang pengelolanya. Jadi kalau semua orang kayak Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz, mereka ini masih ada hubungan keluarga Bapak Ibu ya. Cucungnya lah kalau bahasa orang Palembang ini istilahnya cucung ya, atau masih anak keturunannya Umar bin Khattab. Jadi kalau semua orang petugas-petugas pejabat-pejabat negara ini kayak Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz, saya yakin banget Pak, Indonesia ini adalah udah banyak duitnya gitu ya. Nggak perlu kita bayar utang 1.400 triliun tahun 2026 ini. Pening Pak nyari duitnya dari mana 1.400 triliun itu. Nah, ini kata-kata mereka sekali lagi Pak. Jadi kata Umar bin Khattab, tidak dihalalkan bagiku dari harta milik Allah kecuali 2 potong pakaian. Jadi memang benar-benar keteladanan yang mereka andalkan. Aku hanyalah seorang biasa seperti kebanyakan kaum muslimin. Ini pemimpin tertinggi, Pak. Kalau Ali bin Abi Thalib lain lagi katanya. Menolak menggunakan dana negara untuk membiayai imbalan politik bagi pendukungnya dalam perang melawan Muawiyah. Ya. Jadi apakah kalian memerintahkanku untuk meraih kemenangan dengan kezaliman? Demi Allah aku tidak akan melakukannya. Nah, karakter-karakter inilah yang kita butuhkan saat ini untuk mengelola keuangan negara. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu. Kayaknya cukup lama juga ya diskusi kita. Jadi kalau kita simpulin Bapak Ibu ya antara APBN sama Baitul Mal, jadi filosofinya kalau APBN itu dari konstitusi ya, mandat konstitusi. Sedangkan Baitul Mal itu sebenarnya ada nuansa spiritual dan maslahat atau kebaikan bersama ya. Pendapatannya lebih kepada pajak sentris ya 80% di kita. Kalau di Baitul Mal agak terdiversifikasi, Pak, antara spiritual dan politik. Ya, jadi ada spiritualitasnya juga, ada politik. Pengeluarannya ada untuk perlindungan sosial, untuk bayar bunga utang, dan untuk infrastruktur. Sedangkan kalau Baitul Mal pengeluarannya dipakai untuk asnaf ya, untuk gaji aparatur pemerintah dan jaminan dasar kebutuhan manusia. Jadi lagi-lagi nih orangnya gitu ya. Defisit dan utang gitu ya. Jadi pembiayaan pembiayaan kita pakai utang, sedangkan Baitul Mal itu pakai anggaran berimbang. Kemudian ada pakai guna cadangan fiskal darurat. Tata kelola kita ya kita pakai Kortek atau sistem digital dan lain-lain untuk pajaknya. Di Baitul Mal itu kita pakai sistem Diwan ya dan juga keteladanan moral pemimpin gitu ya. Kalau ini kita benar-benar mengandalkan
administrasi. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu, materi kita pada malam hari ini, yaitu tentang bagaimana APBN dan bagaimana Baitul Mal ya. Jadi kalau mau ditanya apakah APBN itu Baitul Mal, ya silakan Bapak Ibu jawab sendirilah. Apakah uang apa tadi, kalau kita balik pertanyaan kita di awal, apakah bisa untuk korban uang APBN? Nah, jawab sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi keadilan ekonomi pada masa lalu itu tegak bukan karena teknologi, melainkan karena batasan yang tegas antara kepentingan pribadi dengan penguasa dengan dana publik. Jadi sejarah adalah kompas terbaik untuk mengkalibrasi ya, atau ya mengkalibrasi ulang lah arah masa depan APBN kita. Mungkin demikian saja Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.